Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tika Ramadana. Saya dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis dan Spanyol. Kira-kira apa aja ya perlawanannya? Yuk, mari kita simak. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis. Di sini, kita akan membahas 3 perlawanan. Yang pertama adalah perlawanan dari Kesultanan Ternate. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1565 hingga 1574. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh monopoli perdagangan yang dilakukan oleh pihak Portugis. Dengan dilakukannya monopoli perdagangan ini, membuat masyarakat Ternate bangkit untuk melakukan perlawanan. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Hairun. Namun, dengan kelicikan orang Portugis, Sultan Hairun berhasil dibunuh. Selanjutnya, perlawanan ini diteruskan oleh Sultan Babullah. Yang kedua adalah perlawanan dari Kesultanan Aceh. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1629 hingga 1641. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh kapal-kapal dagang Aceh yang diburu oleh kapal-kapal dari pihak Portugis, sehingga membuat rakyat Aceh ini marah dan melakukan perlawanan. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda yang menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Permusuhan antara Portugis dan Aceh terus-menerus berlangsung hingga akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC. Yang ketiga adalah perlawanan dari Kesultanan Demak. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1927 hingga 22 Juni 1927. Pada tahun 1526, Portugis berlayar menuju Sunda Kelapa dengan maksud tujuan untuk membangun benteng di Sunda Kelapa, mengingat adanya perjanjian antara orang Portugis dan Pajajaran pada tahun 1522 Masehi. Namun, saat mereka sampai ke Sunda Kelapa, ternyata Sunda Kelapa telah dikuasai oleh Kesultanan Demak, sehingga mereka menghadap ke Fatahillah untuk menagih janji, yaitu mengizinkan mereka untuk membangun benteng di Sunda Kelapa. Namun, mereka tidak mendapat tanggapan dari Fatahillah, sehingga mereka mengancam Fatahillah akan membumi hanguskan Sunda Kelapa. Maka dari itu Fatahillah melakukan serangan terhadap orang Portugis. Orang Portugis mulai terdesak dan akhirnya berhasil dikalahkan pada 22 Juni 1927. Tadi kan kita sudah membahas mengenai perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis. Sekarang kita akan membahas mengenai perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap bangsa Spanyol. Nah, perlawanan ini disebut dengan perlawanan rakyat Minahasa. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh ketidaksenangan orang Minahasa terhadap orang Spanyol, karena orang Spanyol ini sangat brutal dan tidak manusiawi, sehingga pecah perang antara orang Minahasa terhadap orang Spanyol dalam suatu peperangan di Tompaso. Pasukan Spanyol berhasil dipukul mundur oleh gabungan dari rakyat Minahasa. Mereka dikejar hingga ke tepi pantai. Pengejaran tersebut ditengahi oleh Residen VOC dengan dibuat suatu perjanjian damai antara orang Minahasa dengan orang Spanyol. Kita sudah membahas bagaimana perlawanan-perlawanan
yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis dan Spanyol. Sekarang kalian sudah mengetahui kan apa-apa saja perlawanan yang dilakukan. Nah, pembahasan kita di video ini sampai di sini saja. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.